mahasiswa ini kan ya tentu dalam kontestasi pilkada adalah terlibat dalam pengawasan partisipatif ya. Nah tentu ada informasi ya, misalnya kasus ya, informasi ada dugaan sama money politik juga, politik uang. Nah sekarang pertanyaannya ya, apa kira-kira langkah preventif yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa agar tidak terjadi money politik tersebut. Itu saja. Terima kasih. Baik. Kuncinya ada dua, money politik dan langkah preventif. Teman FISIP ULM sudah siap? Sama seperti sebelumnya, kami memberi waktu 2 menit kepada tim dari FISIP ULM untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mahyuni tadi. Sudah siap? Oke, baik. Waktu diberikan terhitung ketika jawaban mulai disampaikan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kasus money politik. 1. Mereka yang akan kita pilih sebagai dalam pemilu. Yang kedua, pemerintah serta masyarakat atau masyarakat menengah ke bawah. Namun yang menjadi konteks pertanyaan perdebatan kali ini adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu memberikan suatu edukasi agar money politik tidak dapat terjadi. Dewan Juri yang terhormat, kembali pada debat sebelumnya, kami memberikan suatu solusi yang cukup komprehensif, yakni melalui gamifikasi, yakni dengan melakukan mohon maaf Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, yakni dengan melakukan adanya elaborasi dengan beberapa aktor tadi. 1. Akademisi serta mahasiswa akan mempunyai peranan yang cukup sentral untuk bisa menindaklanjuti dari segi akademik dan yuridis Dewan Juri yang terhormat. Lantas, bagaimana jika kita berbicara dari segi sosiologis, yang dimana inilah peran sentral mahasiswa Dewan Juri yang terhormat, yaitu dengan memberikan suatu edukasi yang cukup komprehensif terhadap mereka-mereka yang ikut dalam pemilu itu sendiri. Lantas, akan timbul suatu pertanyaan baru. Bukankah banyak sekali edukasi yang telah disampaikan? Inilah yang menjadi permasalahan dalam pemilu itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, yakni terdapat adanya kontradiksi antara apa yang dimaksud dan apa yang ingin dimaksudkan Dewan Juri yang terhormat, sehingga perlu adanya hubungan sehingga harus memberikan kausalitas yang positif di antara keduanya. Lantas, kausalitas seperti apa yang kita maksudkan? 1. Dengan memberikan kontribusi yang luar biasa dari pihak akademisi tadi dengan menyerahkan pada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa akan menindaklanjuti dari segi dengan masyarakat itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengawasi dari pemilu itu sendiri. Lantas, aktor yang ketiga yang dapat kami jadikan suatu bahasan utama adalah dari Bawaslu itu sendiri. Yang dimana jika kita perhatikan hubungan dengan Bawaslu dan mahasiswa itu masih belum terlihat dengan efektif. Lantas, dengan adanya hubungan dari antara keduanya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan sehingga keadaan money politik dapat tersingkirkan Dewan Juri yang terhormat dan demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan lagi untuk teman dari FISIP. Dan kami minta dari rekan satu kampusnya untuk memberikan tanggapan, bisa dukungan, bisa bantahan, ataupun sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh tim dari FISIP ULM tadi. Waktu dipersilahkan 1 menit. Terima kasih rekan berpikirku dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Izin menanggapi, sebenarnya kami tidak sepenuhnya setuju karena jawaban dari saudara tadi sangat berputar-putar dan kurang konkret. Maka dari itu kami akan bantu Dewan Juri untuk mendapatkan jawaban yang jauh lebih komprehensif. Sebenarnya terkait money politik ini ada beberapa pendekatan yang efektif yang tentunya berbeda dengan beberapa lapisan masyarakat. Pendekatan kita dengan Gen Z misalnya itu bisa dengan cara digitalisasi melalui sosial media, melalui Bawaslu Ghost to Campus, berkolaborasi dengan BEM di universitas atau di fakultas yang ada. Tapi dengan masyarakat-masyarakat yang misalnya masyarakat adat, itu kita bisa berkolaborasi dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat adat, yang mana itu jauh lebih dekat dan kita tidak bisa menggunakan metode gamifikasi seperti apa yang mereka sampaikan karena mereka sendiri, masyarakat yang berada di status atau mereka masyarakat adat, mereka tidak tersentuh dengan yang namanya gadget. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Itu jawaban konkret dari kami. Cukup. Oke, tepuk tangan yang meriah. Cukup heboh, sama-sama berapi-api
Dan nanti kita akan lihat di pertanyaan berikutnya. Nah, waktu kita berikan untuk Pak Mahyuni apabila ada tanggapan terhadap jawaban atas pertanyaan tadi dari tim FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Waktu dipersilakan, Pak. Salah satu yang sangat urgent penting ya dalam pengembangan PASTIP adalah bagaimana melakukan peran masyarakat ya, khususnya mahasiswa itu melakukan pencegahan. Nah, pencegahan tentu banyak cara yang dilakukan ya, salah satunya lah mencoba misalnya bekerjasama dengan beberapa pihak, memberdayakan beberapa pihak ya, dalam hal ini tentu adalah mendorong agar semua pihak untuk berpartisipasi, apalagi berkenaan dalam money politik. Nah, paling tidak kita, tetangga kita, keluarga kita, bisa kita mengajak untuk mencegah agar tidak terlibat dalam money politik. Selama-lamanya iman dalam pengawasan partip adalah kita sendiri tidak ikut serta melakukan kecurangan ataupun melakukan pelanggaran. Nah, itu inti daripada apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Mahyuni. Dan ke tahap berikutnya yaitu pertanyaan bagi tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dan kali ini kami beri kesempatan kepada Bapak Wahyu dari Bawaslu Kabupaten Banjar, kepada tim Fakultas Hukum bersiap. Waktu dipersilakan, Bapak. Terima kasih, moderator. Baik, pada finalis, pertanyaannya adalah terkait kerawanan, potensi kerawanan pilkada. Ya, salah satunya terkait vote buying, kemudian juga netralitas penyelenggara pemilu. Nah, kemudian juga adanya tadi politik identitas, kampanye hitam dan sebagainya. Nah, ini sebagaimana Bawaslu itu melakukan pengawasan partisipatif ya, untuk bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi kehadiran pada saat pencoblosan, namun juga mengarah kepada pengawalan proses pemilihan sejak tahapan pilkada dimulai. Nah, beberapa penelitian menyebutkan generasi Z ini memiliki kesadaran politik yang tinggi ya. Nah, bagaimanakah peran aktif yang dapat saudara lakukan ya untuk dapat meminimalisir potensi kerawanan pelanggaran tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Teman-teman Fakultas Hukum sudah siap atau masih berembuk dulu? Jadi intinya tadi peran aktif mulai dari proses ketika pilkada itu berlangsung. Oke, apabila sudah siap, kami beri waktu 2 menit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Waktu dihitung setelah juru bicara mulai berbicara. Silakan. Dari Kampus untuk Demokrasi Indonesia, kami dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terkait dengan potensi kerawanan pilkada, memang peran aktif di sini, keaktifan generasi muda dan partisipasi terkait keingintahuan terkait politik ini dua sisi mata uang, Dewan Juri yang terhormat. Ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Namun, kita sebagai mahasiswa, karena peran kita sebagai agent of change atau agen perubahan, di sini kita bisa membuat langkah-langkah preventif dan juga berinovasi untuk memberikan pendidikan politik yang murni itu seperti apa. Misalnya, terkait dengan politik identitas, itu berkaitan dengan SARA, yang mana itu bukan bagian dari visi misi atau kita bukan memilih calon berdasarkan identitas yang melekat dalam dirinya, tapi kita melihat visi misi, program kerja dan kebijakan yang ada di depannya. Contoh yang dibuat oleh anak muda sekarang adalah platform bijak memilih misalnya. Nah, kita sebagai generasi muda bisa membuat atau hal yang serupa gitu. Jadi di pilkada pun kita bisa mengenali calon-calon kita berdasarkan track record dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan netralitas penyelenggara, kita tahu bahwa Bawaslu, kemudian TNI, kemudian Polri adalah ASN atau aparatur sipil negara yang terbatas dan tidak bisa untuk memihak. Dalam hal ini mereka harus menjaga netralitas dan kita harus mendukung mereka untuk menjaga netralitas tersebut. Apa ada tambahan dari saudara? Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat bahwa misalnya peran mahasiswa adalah sebagai agen perubahan dan peran mahasiswa tidak hanya menggunakan hak pilihnya, lebih daripada itu. Kenapa saya dapat mengatakan demikian? Karena peran mahasiswa yang sesungguhnya adalah terlibat langsung dalam menyuarakan
terkait dengan politik ini, baik dalam diskusi publik, mengkritisi isu-isu politik, dan masuk juga ke dalam organisasi politik, dan juga membersamai Bawaslu untuk dapat menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang demokratis ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, Terima kasih. cukup pas. Tepuk tangan. Teman dari FISIP sudah siap? Kami berikan waktu 1 menit untuk memberikan tanggapan, baik itu tanggapan positif terkait dukungan ataupun ketidaksetujuan dengan jawaban dari teman-teman tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Waktu dipersilahkan. Dewan Juri yang terhormat, dari segi bagaimana tim hukum Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan inovasi mereka, itu hanya berlandaskan pada logika berpikir yang mereka capai, Dewan Juri yang terhormat. Namun terdapat 2 kesalahan berpikir yang mereka sampaikan. 1, bagaimana mereka menyatakan bijak memilih. Sejatinya bagaimana mereka dapat menindaklanjuti adanya di status quo sendiri, baik secara de facto maupun de jure. Terdapat istilah fear of missing out, yang dimana hal tersebut berlandaskan bahwa pada sejatinya masih banyak mahasiswa yang hanya ikut-ikutan, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, bagaimana dari tim hukum Universitas Lambung Mangkurat sendiri juga gagal dalam menjelaskan adanya sistem DCS atau kontrol sistem yang dibuat oleh Bawaslu itu sendiri, sehingga mereka tidak dapat menyentuh adanya di status quo itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana pembahasan yang sudah disebut oleh pihak hukum Universitas Lambung Mangkurat dapat menyentuh dari status quo baik secara de facto maupun de jure. Dewan Juri yang terhormat, demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Cukup. Tepuk tangan. Baik. Pada Bapak Wahyu kami berikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap jawaban dari tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator dan juga finalis yang sudah memberikan argumentasinya. Jadi terkait bagaimana kerawanan tersebut, potensi-potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi dengan potensi positif yang ada di generasi Gen Z sekarang, yang mana Bawaslu telah melaksanakan upaya-upaya pencegahan yang tentunya itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh lembaga yang namanya Bawaslu ini saja. Nah, tentunya peran serta dan peran aktif daripada mahasiswa, nah dengan menyampaikan tadi beberapa poin-poin atau inovasi-inovasi yang mungkin bisa ditawarkan, nah ini sangatlah baik ya tentunya, dan ini sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di area ini pada sore hari ini.